Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan kita kali ini adalah temanya tentang bagaimana kita membangkitkan semangat dalam beramal soleh. Ya, bagaimana kita membangkitkan semangat dalam beramal soleh. Ya, tentunya kita ingin kita ini dalam beramal soleh itu selalu semangat, ya, selalu tergerakkan hati kita untuk beramal soleh. Karena dengan kesemangatan itu, ya, mudah-mudahan akan berbeda dengan yang hanya biasa-biasa saja. Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya di sini ada beberapa poin, ya, terkait tentang bagaimana kita bersemangat dalam beramal soleh. Ada 6 poin, ya. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bagaimana kita terus belajar. Ya, jadi poin pertamanya agar semangat dalam beramal soleh adalah kita terus belajar. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, ya, dalam bahasa Arab itu artinya katakanlah, qul hal yastawil ladina la ya'lamun, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya, maka jawabannya tentu tidak sama. Orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang tahu tentang ilmu, ia akan menyebarkan ilmunya. Dia mengetahui, ya, tentang orang-orang yang beriman itu karakteristiknya adalah ia melaksanakan sholat, ia melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah, ya, maka ia akan mengajak yang lainnya karena ia mengetahui begini nih orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui, ya, dia biasa saja gitu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam, ya, kitab Al-Futur Al-Mazahir Al-Asbab yang ditulis oleh beliau Dr. Mansur bin Sulaiman, beliau menjelaskan bahwa setiap kali seseorang itu penguasaan ilmu syar'inya itu semakin menurun, ya, semakin menurun, maka ia sangat mudah terjangkiti, ya, maka ia sangat mudah terjangkiti penyakit futur, ya. Futur, ya, bisa malas, bisa kurang semangat dan sebagainya, ya, karena peningkatan ilmu syar'inya menurun. Ya, mungkin dengan dia jarang hadir di kajian atau mendengarkan kajian-kajian Islami, mulai dari kita duduk bermajelis dengan banyak keutamaannya, atau dengan di HP, ya, kita lihat bagaimana, ya, itu kurang dalam hal seperti itu, ya, maka akan mudah terjangkiti sikap futur, sikap malas juga bisa, ya. Karena apa? Karena tadi kesemangatan terus belajar itu tidak diupayakan. Jadi terus belajarnya itu tidak diupayakan. Makanya salah satu hikmah, ya, kita dawam, ya, continue dalam beramal soleh itu salah satunya kita berupaya untuk terus mengikuti kajian ilmu, ya. Itu yang salah satu dari bagaimana kita mengupayakan agar kita selalu semangat dalam beramal soleh. Lalu yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita memperbaiki visi dalam hidup kita. Ya, visi itu kurang lebih adalah tujuan dalam hidup kita. Sebenarnya kita ini mau kemana, gitu kan? Sebenarnya apa yang kita inginkan dari tujuan dalam kehidupan kita, gitu kan? Ya, kita mau apa? Gitu.
Nah, sudah kita mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faktor bagaimana lemah semangat seseorang dalam beramal soleh itu adalah ia sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Ya, sibuk dengan urusan dunia dan ia lupa dengan urusan akhirat. Sehingga kesemangatan dalam beramal soleh itu bisa menurun, bisa melemah karena ya sibuknya dirinya kepada urusan dunia, ya, bukan pada perkara akhirat. Ya, boleh nggak sih kita ya juga sibuk dalam urusan dunia? Iya boleh, ya. Akan tetapi tidak diperbolehkan kita untuk meninggalkan akhirat. Ya. Jadi harus bersamaan. Khairud dunya wal akhirah. Jadi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita meninggalkan dunia juga nggak boleh, meninggalkan akhirat apalagi. Ya. Jadi kita upayakan semuanya. Ya. Suatu kendamati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Ya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa man aradal akhirata, yang menghendaki, yang menginginkan, ya, yang tujuannya adalah akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, sedangkan ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, ya. Rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu ja'ala farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, ya, wa atat sudunya wa hiya raghimatun." Nah, ini panjang sekali baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita. Ya, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan dalam hidupnya, farraqallahu amrahu, Allah akan cerai beraikan urusannya, ya, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan di pelupuk matanya itu selalu kurang dan kurang, kefakiran di depan pelupuk matanya, ya. Nah, lalu walam ya'tihi minad dunya, dan dunia itu tidak datang kecuali apa? Illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah dituliskan, ya, ditakdirkan untuknya, ya. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya dalam hidupnya, tujuannya dalam kehidupannya, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan perkara-perkaranya, urusan-urusannya, ya. Allah akan kumpulkan urusan-urusannya, ya. Lalu Allah waja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan hatinya itu kaya, ya. Wa atat sudunya wa hiya raghimatun, dan datangnya dunia itu, ya, datangnya itu dengan keadaan hina, ya. Ini saudaraku dalam hati Allah, mudah-mudahan, ya, niat kita adalah akhirat, ya. Adapun dunia, ya, kita berusaha, ya, menjemput rezeki juga kita berusaha, tetap ikhtiar, tetap, ya. Adapun akhirat jangan sampai kita lupakan dan mengesampingkan urusan akhirat kita karena dunia, ya. Jangan sampai beralasan yang haram saja susah untuk dicari, apalagi yang halal. Ya, tidak, jangan seperti itu sikap kita. Seharusnya seyogyanya seorang mukmin. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ia berkata, wa ajazan nas man ajaza anid du'a. Ya, orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Wa ajazan nas man ajaza anid du'a. Ya, orang yang paling lemah itu adalah orang yang lemah dalam berdoa kepada Allah. Ya, lemah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menjelaskan, ya, idza sa'ala ahadukum fas'alu, idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innahu yas'alu rabbahu. Ya, idza, jika ya salah seorang dari kalian itu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Minta apa saja kepada Allah. Ya, fa innahu yas'alu rabbahu, karena ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, semesta alam, yang menguasai semesta alam ini, yang mengatur seluruh apa yang ada di bumi dan di langit. Kita minta sama Allah. Apa saja kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga meminta bagaimana kita agar semangat dalam beramal soleh, agar bagaimana kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dan kita ya dikarenakan keistiqomahan ya dalam beramal soleh. Ya, kalau sudah istiqomah, insya Allah luar biasa, kita jaga. Mudah-mudahan akhir hayat kita itu baik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Masih ada 3 lagi di session yang selanjutnya, insya Allah. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.